semuanya, selamat datang di kelas kita hari ini. Nah, di sesi penjelasan kali ini, kita bakal ngebahas satu fondasi matematika yang super penting, yaitu bilangan bulat. Kalau kalian mikir matematika itu cuma sebatas angka di atas kertas, tunggu dulu. Coba deh, kalian pernah kan ngeliat suhu minus di dalam kulkas? Atau mungkin pernah dengar berita soal posisi kapal selam yang ada jauh di bawah permukaan laut? Nah, itu semua adalah contoh nyata bilangan bulat di kehidupan kita sehari-hari loh. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus kenalan dulu sama angka 0. Anggap aja 0 ini sebagai pusat atau jantung dari tata surya angka kita. 0 ini tuh bukan berarti kosong melompong atau nggak ada nilainya ya. Justru 0 bertindak sebagai titik netral. Mirip-mirip kayak garis pantai deh, tepat di permukaan laut. Semua pergerakan angka yang bakal kita pelajari nanti pasti selalu berpatokan sama si angka 0 ini. Sekarang, coba kalian bayangin ada sebuah garis lurus yang panjang mendatar. Nah, kalau dari titik 0 tadi, kalian melangkah ke sebelah kanan, kalian bakal masuk ke zona positif. Ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini ibaratnya kalian lagi dapat uang saku tambahan atau cuacanya lagi makin hangat. Sebaliknya, kalau kalian melangkah ke sebelah kiri dari 0, nah kita masuk ke wilayah negatif. -1, -2, -3. Ini persis kayak kalau kita lagi ngeluarin uang buat jajan atau suhunya lagi dingin banget. Jadi ada dua arah yang berlawanan dari satu titik awal yang sama. Bagian 1, operasi penjumlahan. Menjumlahkan angka pada garis bilangan. Di sini kita nggak akan pusing ngafalin rumus yang rumit, tapi kita bakal jadiin ini kayak jalan-jalan aja di atas garis bilangan. Gini, coba kita lihat contoh yang pertama ya. 7 ditambah negatif 2. Langkah pertamanya gampang, kita mulai aja berdiri di angka 7. Nah, karena kita nambahin angka negatif, ini ibarat suhu yang tiba-tiba turun. Jadi dari angka 7, kita harus jalan 2 langkah ke arah kiri. 1, 2. Yep, dan kita berhenti persis di angka 5. Jadi intinya, nambahin bilangan negatif itu sama aja kayak kita melangkah ke kiri. Nah, sekarang kita coba skenario yang sedikit beda. Negatif 4 ditambah 6. Coba bayangin kalian lagi punya utang 4, terus tiba-tiba dapat uang 6. Asyik kan? Jadi, kita mulai jalan dari posisi negatif 4, lalu melangkah maju 6 langkah penuh ke arah kanan karena ditambahin angka positif. Waktu kita lewatin angka 0, hutangnya lunas, dan sisa langkah kita berakhir persis di angka 2 positif. Gimana? Cukup masuk akal kan? Bagian 2, operasi pengurangan. Mengurangkan angka pada garis bilangan. Tetap fokus ya, karena aturan jalannya masih sama-sama logis dan seru. Pernah kepikiran nggak apa yang bakal terjadi kalau kita ngurangin angka yang jauh lebih besar? Misalnya nih, 9 dikurangi 11. Sama kayak tadi, kita mulai dari angka 9. Karena ini pengurangan, kita harus bergerak ke kiri sebanyak 11 langkah. 9 langkah pertama yang kita ambil itu bakal bawa kita balik ke titik 0 dan sisa 2 langkahnya bakal bikin kita nyebrang masuk ke wilayah negatif. Alhasil kita bakalan mendarat di negatif 2. Oke, waktunya kuis dadakan. Yuk kita uji seberapa paham kalian soal pengurangan yang baru aja kita bahas. Coba kalian pikirin baik-baik. Berapa sih hasil dari negatif 7 dikurangi 8? Coba sambil bayangin garis bilangan yang tadi di kepala kalian. Ya, bener banget. Jawabannya adalah negatif 15. Kenapa? Karena kalau kalian bayangin, mulai dari negatif 7, lalu karena ini pengurangan, kalian harus jalan mundur 8 langkah lagi ke arah kiri, kalian jadi masuk semakin jauh ke wilayah negatif, dan akhirnya mendarat tepat di negatif 15. Mantap! Sebelum kelas kita selesai, yuk kita lakuin rekap kilat biar makin paham. Ingat ya, bilangan positif itu selalu nongkrong di sebelah kanan 0 dan bilangan negatif ada di sebelah kirinya. Terus, angka 0 itu selalu jadi titik acuan yang netral. Buat operasi penjumlahan dan pengurangan, kalian tinggal ngebayangin pergerakan langkah di garis bilangan. Kalian luar biasa hari ini. Saya bangga banget sama fokus kalian. Bener kan? Belajar matematika itu kerasa jauh lebih gampang dan asyik kalau kita bener-bener paham konsep dasarnya. Nah, buat nguji seberapa nempelnya materi hari ini, saya punya latihan singkat nih untuk kalian kerjain. Coba perhatiin. Pertama, berapa hasil dari negatif 5 ditambah 12? Coba kalian hitung sendiri di rumah ya buat latihan. Tetap semangat belajar dan sampai ketemu lagi di kelas berikutnya.